Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 2072438. Saya dari Parodi Tadis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya di sini akan membahas tentang protein. Apa sih yang dimaksud dengan protein? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu protein, dan juga sebagian dari teman-teman belum ada yang tahu apa itu protein dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan protein. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protein dan apa yang dimaksud dengan protein. Protein adalah makromolekul biopolimer yang paling melimpah dan beragam fungsinya dalam sel hidup. Protein tersusun dari unit-unit kecil yang berulang yang disebut asam amino. Asam amino saling berikatan melalui ikatan peptida kovalen untuk membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Sebagian besar protein terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida yang melipat ke dalam untuk 3 dimensi yang unik dan fungsional. Rumus asam amino adalah H2N, CHR, dan COOH. Dalam bentuk ion Zwitter pada pH fisiologis, rumus umumnya adalah H3N+, CHR, COO-. Yang dimaksud dari rumus di atas adalah keterangannya H3N+, gugus amino bermuatan positif bersifat basa, yang COO- yaitu gugus karboksil bermuatan negatif bersifat asam. CAH karbon alfa, atom karbon pusat yang terikat pada atom hidrogen. Yang terakhir ada R, rantai samping atau gugus R. Inilah yang menjadi penentu variasi dan sifat kimia dari 20 jenis asam amino. Selanjutnya, struktur protein. Fungsi protein ditentukan secara mutlak oleh bentuk 3 dimensinya. Proses pelipatan ini dijelaskan dalam 4 tingkat struktur, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Teman-teman bisa melihatnya seperti yang ada di gambar ini agar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas dan mudah dipahami. Fungsi utama protein melakukan hampir semua pekerjaan dalam sel dan merupakan komponen fungsional utama tubuh. Kelompok fungsi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada enzim biokatalisator, ada struktural, ada penggerak kontraktil, transport, pertahanan, sinyal atau pengatur, dan ada penyimpanan seperti yang ada di gambar ini di atas ini. Sifat protein. Yang pertama ada sifat kimiawi bersifat amfoter, amfolit. Protein memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai asam, donor proton H+, maupun basa akseptor proton H+. Sifat ini berasal dari gugus amino -NH2 dan gugus karboksil -COOH yang bebas pada rantai protein, serta gugus R pada beberapa asam amino seperti lisin, arginin, dan aspartate. Kemudian protein memainkan peran vital sebagai penyangga buffer dalam sistem biologis, membantu mempertahankan pH sel dan darah. Kemudian memiliki titik isoelektrik atau PL. Setiap protein memiliki nilai PL yang unik, yaitu nilai pH di mana muatan listrik total molekul protein adalah 0. Pada pH ini, protein berada dalam bentuk ion Zwitter dan memiliki kelarutan paling rendah. Prinsip ini digunakan untuk memisahkan dan memurnikan protein, misalnya dengan pengendapan pada titik PL mereka. Yang ketiga adalah pembentukan ikatan peptida. Protein merupakan polimer yang terbentuk dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, yaitu ikatan kovalen antara gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino lainnya.
Kemudian ada sifat kepekaan atau reaktivitas, yaitu denaturasi. Protein sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan dapat mengalami denaturasi, yaitu hilangnya struktur 3 dimensi aslinya, yaitu ada sekunder, tersier, dan kuartener. Tanpa memutus ikatan peptida struktur primer, denaturasi disebabkan oleh panas suhu, pH ekstrim atau asam atau basa kuat, zat kimia, pelarut organik, deterjen, dan urea, gaya fisik, pengadukan atau tekanan. Denaturasi umumnya menyebabkan hilangnya fungsi biologis protein. Kemudian ada koagulasi. Denaturasi seringkali diikuti oleh koagulasi, penggumpalan, dan pengendapan protein, terutama ketika kelarutannya menurun drastis, seperti pada titik PL atau setelah pemanasan ekstrim. Koagulasi ini sering irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya protein telur yang mengeras saat dimasak. Kemudian ada hidrolisis. Secara kimiawi, protein dapat dihidrolisis atau dipecah menjadi asam amino, penyusunnya melalui pemanahan dengan asam atau basa kuat, atau secara biologis oleh enzim protease. Kemudian kita akan membahas karakteristik protein. Yang pertama ada struktur kompleks dan bertingkat. Protein memiliki 4 tingkatan struktur yang menentukan fungsi biologisnya. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, yang ketiga ada tersier, dan keempat kuartener. Selanjutnya, berat molekul yang sangat besar. Protein adalah makromolekul, yang berarti berat molekulnya berkisar antara ribuan hingga jutaan dalton karena ukuran yang sangat besar. Protein membentuk koloid dalam air. Protein membentuk larutan koloidal, tidak dapat berdifusi. Protein tidak dapat melewati membran semipermeabel. Yang ketiga ada kelarutan beragam. Kelarutan protein sangat bergantung pada jenisnya dan komposisi gugus R pada permukaannya. Protein globular berbentuk bola seperti albumin dan enzim. Umumnya larut dalam air dan larutan garam encer. Protein serat atau fibrosa berbentuk serabut atau batang seperti keratin dan kolagen. Umumnya tidak larut dalam air. Kelarutan dapat menurun melalui proses salting out atau penambahan garam dalam konsentrasi tinggi. Baiklah teman-teman, cukup batas ini penjelasan protein dari saya. Mungkin banyaknya kekurangan penjelasan ini. Saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri video ini, teman-teman dimohonkan untuk like dan komen ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.